أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang pada zaman jahiliyah pernah menyembah batu yang putih selama beberapa masa. Akan tetapi jika melihat sesembahan lain yang lebih baik, maka ia meninggalkan batu putih itu dan memilih sesembahan yang kedua yang lebih baik menurut ukuran hawa nafsunya. Sehubungan dengan itu, turunlah ayat ini. Pada ayat ini Allah mencela orang-orang kafir Mekah yang mempertuhankan hawa nafsunya sehingga dijadikan landasan untuk semua urusan agamanya. Mereka tidak mendengar hujjah yang nyata dan penjelasan-penjelasan yang terang. Allah menasihatkan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, tidak terlalu memikirkan sikap mereka, karena beliau tidak ditugaskan untuk menyadarkan mereka agar beriman selamanya. Apalagi jika mereka tidak mau melepaskan diri dari belenggu hawa nafsunya dan mengikuti petunjuk kepada kebenaran. Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi pemelihara dan penjamin bagi mereka. Kewajiban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan risalah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lasta 'alaihim bimusaitir." Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Surat Al-Ghasyiyah
ayat 22. Ayat 44 dari surat Al-Furqan. Pada ayat ini Allah menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jangan menganggap bahwa kebanyakan orang-orang musyrik mendengar ayat-ayat dan memahami kebenaran yang terkandung dalam ayat itu, sehingga mereka dapat mengamalkan petunjuknya untuk melakukan amal soleh dan memperbaiki akhlak. Allah mengingatkan yang demikian karena mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jika dibandingkan dengan hewan ternak. Maka binatang tunduk kepada majikannya yang dirasakan mencintainya. Tahu siapa yang berbuat kebaikan dan yang berbuat kejahatan kepadanya. Dapat mencari sendiri tempat di mana ada rumput makanannya dan air minumnya. Dan jika malam hari tahu kembali ke kandangnya, berbeda sekali dengan kaum musyrikin itu sendiri. Mereka tidak mau mengenal pencipta dan pemberi rizki. Mereka tidak merasakan berbagai nikmat yang dilimpahkan Allah kepadanya. Orang-orang musyrik tidak merasa tertipu oleh setan yang selalu memandang baik bujukan hawa nafsunya. Kebodohan binatang ternak terbatas hanya pada dirinya sendiri, tetapi kebodohan mereka menjalar sampai menimbulkan berbagai fitnah dan kebinasaan serta menghalangi orang lain dari jalan kebenaran, sampai menimbulkan perpecahan dan peperangan di antara sesama manusia. Walaupun binatang itu tidak mengetahui ketauhidan dan kenabian, namun mereka tidak menentangnya. Berbeda dengan orang-orang musyrik yang mengingkari ketauhidan karena kesombongan dan kefanatikan terhadap ajaran keliru yang diwarisi dari nenek moyangnya. Binatang ternak tidak menyia-nyiakan insting yang dikaruniakan Allah kepadanya. Lain halnya dengan kaum musyrikin. Mereka dianugerahi akal dan naluri yang baik sejak lahir, tetapi mereka menyia-nyiakan akal yang sehat itu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Di dalam ayat disebutkan bahwa sebagian besar mereka tidak mendengar atau memahami kebenaran. Memang ada sebagian kecil di antara mereka yang mengakui kebenaran, tetapi tidak sanggup mengikutinya karena khawatir akan kehilangan kedudukan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bersabda, hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batum minal imani. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman terdiri daripada lebih dari 70 bagian, dan malu adalah salah satu dari bagian-bagian iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salah satu perkataan dari para nabi terdahulu kepada manusia adalah, jika kamu tidak punya malu, maka dapat melakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila hendak membinasakan seseorang, dicabutnya dari orang itu sifat malu. Bila sifat malu telah dicabut darinya, engkau akan mendapatinya dibenci orang. Malah dianjurkan supaya orang benci padanya. Kemudian bila ia telah dibenci orang, dicabutnya sifat amanah darinya. Jika sifat amanah telah dicabut, kamu dapati ia menjadi seorang pengkhianat. Jika telah menjadi pengkhianat, dicabutnya sifat kasih sayang. Jika telah hilang kasih sayangnya, maka jadilah ia seorang yang terkutuk. Jika telah menjadi orang yang terkutuk, maka lepaslah tali Islam darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perilaku yang jahat, yang menyesatkan. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah hendak menghancurkan suatu kaum atau negeri, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya di masjid, tiba-tiba datang seorang Arab gunung dan dengan tanpa basa-basi langsung kencing di sudut masjid. Para sahabat kaget, bahkan hampir saja Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu memukulnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegahnya. Setelah itu lalu ia bertanya dengan suara lantang, mana yang namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Setelah ditunjukkan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia merasa sekujur tubuhnya lemah dan serta-merta ia pun masuk Islam. Setelah masuk Islam, ia baru tahu dan sadar bahwa apa yang barusan diperbuatnya itu adalah suatu aib perbuatan yang memalukan, bahkan dosa besar. Kisah ini mengilustrasikan norma yang begitu dalam. Seorang manusia akan persis binatang manakala tidak ada rasa malu.
kencing di masjid apalagi dengan mempertontonkan aurat adalah perbuatan binatang. Tapi belum tentu semua orang akan berpendirian begitu. Bagi seorang Arab gunung, perbuatan itu mungkin biasa-biasa saja karena ketidaktahuannya akan norma yang baik. Setelah ia tahu, baru sadar dan merasa malu akan perbuatannya. Kisah ini mengajarkan bahwa dengan ilmu, seseorang akan memiliki rasa malu. Semakin banyak ilmu, maka ia akan semakin banyak menjauhi perbuatan-perbuatan yang memalukan. Seperti halnya seseorang keluar rumah dengan pakaian sobek karena tidak tahu, akan merasa biasa-biasa saja sekalipun banyak orang yang memandangnya sinis. Tapi manakala ia tahu, muncul rasa malu itu. Tapi bagaimana seseorang yang berilmu atau tahu, tapi masih tetap melakukan perbuatan yang memalukan atau perbuatan mungkar, seperti manusia seperti ini jelas manusia yang tak tahu malu. Maka tak cukup hanya sekedar tahu atau berilmu. Untuk malu seorang mesti memiliki iman. Dengan iman ini rasa malu akan terpelihara. Tanpa iman maka tak ada rasa malu. Begitu juga tidak ada iman yang tidak diiringi rasa malu. Pantas jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa rasa malu sebagian daripada iman. Rasa malu ibarat rem yang akan mengerem kita dari perbuatan mungkar. Semakin besar rasa malu, maka rem itu semakin pakem, sehingga seseorang akan terhindar dari perilaku yang bertabrakan dengan norma. Kalau ini telah terjadi, rasa malu sudah marak ditinggalkan oleh masyarakat yang ada di bumi ini, maka tentu kehidupan ini akan menjadi terbalik. Bukannya menjadi terbaik, tapi malah menjadi terbalik. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sebaik-baiknya, diberikan fisik, akal, nafsu, dan kolbunya. Diharapkan mereka menjadi manusia-manusia yang berbudi, manusia-manusia yang bermartabat. Akan tetapi apabila dia tidak mampu untuk mensyukurinya, mempergunakan fisik, akal, nafsu, dan hatinya untuk perbuatan-perbuatan yang baik, maka dia akan menjadi lebih jelek daripada binatang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kalau ini telah demikian adanya, apa bedanya dengan binatang? Mereka hidup hanya bermodalkan hawa nafsu tanpa berlandaskan akal sehat. Bahkan manusia akan lebih rakus dan kejam dari binatang. Jika binatang mencuri hanya sekedar mengisi perut, tapi kalau manusia bisa bermiliaran, bahkan bertriliunan rupiah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 43, Ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Terangkan kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka, apakah kamu menjadi pemelihara atasnya, atau kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tiada lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Surat Al-Furqan ayat 43 sampai 44. Firman Allah tersebut seolah-olah mengisyaratkan bahwa manusia yang hilang rasa malunya dikategorikan seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Mengapa demikian? Jika binatang telanjang karena memang tidak memiliki nurani dan diciptakan sebagai pelengkap penderitaan, sementara manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna dengan seperangkat jasmani dan rohani yang lengkap. Manusia diberi akal pikiran untuk bisa membangun dirinya, sekaligus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi manakala ia berperilaku seperti binatang, maka ia akan jauh lebih sesat daripada binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga besar kita serta kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat senantiasa berada di jalan yang benar dengan kita beristiqomah di dalam membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan berupaya untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta mendakwahkan untuk diri kita, keluarga besar kita, dan kaum muslimin ini mudah-mudahan senantiasa berada di jalan yang benar. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu, dan meningkatkan ibadah kepadamu. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirati. Wahai Allah, kami mohon semua usaha kami menghasilkan kebaikan dan ridho-Mu. Jauhkanlah kami dari hina di dunia dan siksa di akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin, amin, ya rabbal alamin, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.